Saya Raffi Rahman. Saya hari ini akan menjelaskan tentang fintech dalam teknologi. First of all, financial technology adalah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Lalu muncullah berbagai model keuangan baru seperti Zupa yang muncul pada tahun 2004, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa pinjaman uang. Kemudian model keuangan baru mulai perangkat lunak Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Dalam perspektif sejarah, konsep inti dari pengembangan fintech sebenarnya tidak bisa lepas dari aplikasi konsep peer-to-peer atau P2P yang digunakan oleh Napster pada tahun 1998 untuk music sharing. Beberapa bidang inovasi fintech yang paling aktif meliputi untuk berputar di sekitar bidang-bidang berikut. Yang pertama adalah cryptocurrency, kedua blockchain teknologi, ketiga smart contract, dan keempat open banking, kelima insurtech, keenam regtech, ketujuh unbanked or underbanked, Number 8, cyber security, and that's it. So, pertama itu cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan online. Tidak seperti halnya mata uang kertas yang dicetak. Cryptocurrency didesain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi. Kedua, blockchain technology. Blockchain adalah catatan transaksi digital berdasarkan strukturnya, di mana catatan individu yang disebut blok dihubungkan bersama dalam satu daftar yang disebut chain atau rantai. Blockchain juga digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan dengan cryptocurrency, seperti Bitcoin, dan memiliki banyak aplikasi lain. Smart contract yang ketiga adalah perjanjian antara dua orang dalam bentuk kode komputer. Ia berjalan pada blockchain, jadi kontrak ini disimpan dalam database publik dan tidak bisa diubah. Keempat, open banking. Open banking adalah sistem yang menyediakan pengguna dengan jaringan data lembaga keuangan melalui penggunaan antarmuka, pemrograman aplikasi atau Application Programming Interface, atau bisa disebut API. Dengan ini memudahkan nasabah untuk terhubung langsung dengan bank untuk proses transaksi, baik finansial maupun non-finansial. Yang kelima adalah Insurtech. Insurtech sendiri merupakan singkatan dari Insurance Technology, yang merupakan kolaborasi antara asuransi dengan teknologi canggih dan didukung oleh komponen-komponen finansial dari fintech yang disebut Financial Technology Indonesia. Yang keenam adalah regtech, membantu bank memenuhi persyaratan peraturan melalui teknologi. Regtech sendiri menggunakan berbagai teknologi seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan pembuatan untuk membangun data kelola dan pelaporan data perusahaan secara keseluruhan. Teknologi baru ini menggantikan proses manual saat ini untuk permodelan dan juga pelaporan. Unbanked or underbanked. Underbanked adalah layanan yang berupa melayani individu yang kurang beruntung atau berpenghasilan rendah yang diabaikan untuk atau tidak terlayani oleh bank tradisional atau perusahaan jasa keuangan
arus utama. Number 8 is cyber security. Cyber security untuk mencegah proliferasi kejahatan dunia maya dan penyimpanan data yang terdesentralisasi. Keamanan cyber dan fintech saling terkait. Pada saat ini, fintech atau financial technology lebih banyak dikenal di kalangan wirausaha ketimbang masyarakat pada umumnya. Tetapi yang perlu diperhitungkan adalah ledakan dari pemanfaatan fintech yang perlu segera diantisipasi melalui instrumen hukum. Pendapat ini didasarkan pada pengalaman fenomena perusahaan Gojek atau Gojek Online yang pertama didirikan pada tahun 2010 yang kemudian booming 4-5 tahun setelah didirikan. Yang perlu diperhatikan dari boomingnya Gojek sendiri karena keberadaannya mengancam bisnis transportasi konvensional, jika fenomena fintech disejajarkan dengan fenomena Gojek, maka tidak menutup kemungkinan dalam 2-3 tahun ke depan keberadaan fintech akan mengancam institusi keuangan nasional. Okay, and